Oke guys, balik lagi di channel gua Andre Alexa. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang kenapa gua sampai beli X-Max lagi. Jadi ceritanya dulu tuh gue udah pernah beli X-Max, tapi kenapa sekarang gue sampai beli lagi? Gue akan cerita sambil jalan-jalan, ngeliat progres rumah gua yang ada di Lipo. So, check this out. Tes tes 1 2 3 cek. Oke, jadi ini gue mau jalan dulu. Sekalian kita sambil ngobrol-ngobrol, ngebahas tentang alasan kenapa sih gue sampai beli X-Max lagi. Padahal dulu kan sudah pernah punya gitu kan. Aduh, ini truk kemana lagi? Oke, jadi hari ini hari Senin, jam sibuk, jam orang-orang pada berangkat kerja. Gua mau jalan ke arah Lipo sambil cek-cek progres rumah gue yang di sana, sambil ngebahas tentang kenapa sih gue sampai beli X-Max lagi. Padahal dulu kan udah sempet punya gitu ya, terus dijual, terus kok sekarang beli lagi. Jadi gini, alasan gue yang pertama kenapa gue beli X-Max lagi itu adalah ya kebutuhan sih. Jujur aja guys, gue tuh butuh motor matic yang muat banyak barang-barang. Karena gue tuh kan fotografer ya. Kadang tuh barang yang dibawa itu banyak banget. Ada drone, ada kamera, tripod, laptop. Udah gitu laptop editing kan berat-berat gitu kan. Gue butuh kendaraan yang bisa mengakomodir itu semua. BTW, pasti ada yang nanya, kenapa nggak pakai mobil aja bang? Ya, gue tuh kurang suka naik mobil guys. Kenapa? Karena jalanan di tempat gue kerja nih, Jakarta Tangerang ini, menurut gue tuh macet banget. Dan kalau bawa mobil tuh wasting time. Jadi gue butuh motor yang bisa mengakomodir kebutuhan gue itu. Dan itu gue temuin di X-Max ini. Bagasinya kan gede banget, bahkan 2 helm aja bisa masuk di bagasi ini. Laptop Asus ROG yang lo tau gede banget itu bisa masuk dalam ini, bahkan masih muat drone. Terus itu gua tambahin top case juga di belakangnya yang 39 liter. Itu alasan yang pertama sih. Sama alasan yang kedua, nah alasan yang kedua ini, jadi gue tuh sebenarnya udah punya motor matic Yamaha Lexi. Itu sih sebenarnya enak juga Yamaha Lexi, cuma bagasinya nggak terlalu besar Yamaha Lexi itu. Dan karena istri gua kerja juga, Yamaha Lexinya itu dipakai terus sama istri gua. Jadi yang Yamaha Lexinya itu dipakai sama istri gua, mau nggak mau gue butuh kendaraan yang, kan anak gua udah 2 nih BTW, yang bisa nganter-nganter anak gua 2 ini. Lu tahu sendiri lah kalau lu udah punya anak, barang bawaannya kayak apa. Bawa susu, bawa pampers, bawa tas baju, belum tas sendiri kan. Ya itu dia, makanya gue nyari motor matic satu lagi yang gede, yang bisa mengakomodir kebutuhan gue itu. Apalagi kalau motor kan enak kan, bisa set, nyalip-nyalip sana, nyalip-nyalip sini. Nah kalau mobil kan nggak bisa kayak gitu. Bahkan mobil gue tuh nganggur aja sebenarnya di bagasi. Kadang sebulan aja nggak keluar mobil gue. Ya itulah alasan gue yang kedua kenapa gue beli X-Max. Alasan yang ketiga nih kenapa gue beli X-Max, lu nggak bisa dipungkiri bro, naik X-Max itu nyaman banget. Lu kayak naik sofa berjalan. Serius deh, ini tuh enak banget kalau lu naik X-Max. CC-nya di atas 150, maksudnya CC-nya 250. Terus feel-nya tuh enak, kayak lu ada di sofa, terus nyaman gitu bro. Terus pasti di antara kalian ada yang nanya juga nih, bang kenapa sih bang nggak beli Forza aja, kenapa belinya X-Max? Padahal kan Forza lebih bagus bang, windshield-nya bisa naik turun, elektrik lagi, nggak kayak X-Max manual.
Nah, gue bahas nih kenapa gue nggak belinya Forza. Ya balik lagi ke budget sih. X-Max ini kan cuman 62 juta, sedangkan Forza 80 lebih tuh. Cuma beda 20 jutanya itu cuma karena fitur. 20 jutanya itu karena si Forza itu masih CBU alias completely built up. Jadi dia dari luar negeri diimport ke sini. Jadi 20 juta itu nggak murni perbedaan fitur. 20 juta itu 20 juta itu harga untuk masukin itu motor ke sini. Jadi ya sebenarnya nggak imbang sih. Kalau lu mau bandingin, nunggu si Forza diproduksi dulu di dalam negeri nih, baru bisa dibandingin. Begitu sih alasan gua kenapa milihnya X-Max, kenapa nggak milih si Forza. Sebenarnya mau juga si Forza kalau ada duitnya. BTW ini gue mau sekalian ke Lipo nih. Gue mau ngeliat rumah gue. Kan terakhir gue ngeliat progres rumah gue yang ada di situ kan udah sebulanan lalu. Sekalian gue mau kesana, mau ngecek biar gue cepet pindah guys, biar cepet bisa beli furnitur. Udah gak sabar gue pengen renov rumah gue dan beli-beli furnitur macem-macem. Padahal duitnya belum ada. R15 helmnya AGV asli gak nih? Pista GPR. Ini udah di daerah Gading, kita tinggal belok kanan nyampe ke Lipo. Itu X-Max tuh enak banget guys, serius. X-Max tuh enak banget, lihat tuh kakinya bisa selonjoran kayak gini. Sofanya empuk, kursinya empuk, kompartemennya banyak. Di depan aja ada 2 nih, 1, 2. Sudah keyless. BTW soal keyless nih, gue mau cerita sedikit ya pengalaman gue soal keyless. Jadi gue pernah tuh dulu waktu gue lagi ke ATM, kunci gue tuh hilang guys, kunci keyless gue tuh hilang. Anjir, gue panik banget pas. Tapi motornya masih nyala. Jadi waktu gue matiin, alarm motornya bunyi. Itu berarti keylessnya lagi nggak di deket dia. Kayaknya ini kuncinya itu jatuh di jalan. Cuma kalau kondisi motor kunci jatuh di jalan gitu, motornya masih nyala. Cuman pas dimatiin nggak bisa nyala lagi. Pas gue matiin, alarmnya bunyi, panik gue anjir. Nggak bisa nyala lagi. Kuncinya gue cari-cari kemana-mana sampai gue suruh anak gue jemput ke depan komplek naik sepeda. Parah lah. Sampai gue cari-cari tuh sama anak gue. Kuncinya di pinggir-pinggir nggak ada, kayaknya sudah ada yang ngambil lah. Nah terus akhirnya motor yang nggak bisa nyala, gue udah bingung tuh gimana, nanya-nanya ke grup. BTW ini gue kondisi nggak ada pinnya waktu itu ya, nggak ada pin kode rahasia yang buat nyalain kalau darurat itu, gue nggak ada, gue nggak simpen. Nah terus akhirnya nggak bisa nyala motornya. Akhirnya motor yang nggak bisa nyala, gue pesen GoBox. Sampai 5 orang tuh naikin motor ini ke GoBoxnya. Kan berat banget ini motor, 170 kalau berat kosongan. Belum gue tambahin box macem-macem. Gue bawa naik itu GoBox antar. Padahal sebenarnya cuma deket, cuma ke depan komplek doang. Cuman ya gitu, kondisi motor mati, udah kekunci stang, gak bisa diapa-apain. Terpaksa order GoBox, bawa itu ke rumah. Besoknya gue tanya ke Yamaha, berapa nih bang habisnya. Jadi dia tuh harus gantinya nggak bisa kuncinya doang, kalau pinnya hilang juga harus satu set sama modul keylessnya. Modul keylessnya itu mahal guys. Jadi gue tanya di Yamaha itu sekitar 4 juta 5 jutaan lah, satu set sama modul keylessnya yang di bodi samping sini sebelah kiri. 4 jutaan. Akhirnya gue coba tanya-tanya di grup. Nah ada tuh channel yang bisa ngereset keylessnya pakai alatnya, namanya apa ya, gue nggak tahu alatnya. Nanti gue sertain gambarnya deh di video. Di reset itu bayarnya berapa ya kemarin ya, 1,5 juta reset, dapat kunci baru. Itu datangnya ke rumah. Jadi gue tahu beres datang ke rumah, orangnya datang. Nah itu akhirnya bisa lagi tuh direset kuncinya.
dapat keyless yang baru, tapi modulnya tetap pakai modul yang lama nih. Modul yang lamanya itu direset pakai alatnya sama dia. Yang ribet paling ini kan karena kondisi kekunci, jadi harus bongkar bodi kirinya nih ribet. Sedangkan X-Max tuh kalau bongkar bodi harus jok yang kayak embernya ini dulu nih yang dibuka, sedangkan kondisi nggak bisa buka jok. Jadi ya ngakal-ngakalin out bodi samping kiri dibongkar baru bisa ya. Jadi saran gua buat kalian yang pakai motor-motor keyless, entah itu Yamaha atau Honda, usahainlah kalian itu catet bro pinnya, pin rahasianya. Jadi kalau lu ada apa-apa, kunci lu hilang, lu masih punya pin itu, harganya tuh nggak terlalu mahal kalau lu cuman ganti kuncinya keylessnya doang, nggak sama modulnya. Itu cuman bisa kalau lu punya pin itu. Jadi baik-baik lu pada simpen ya. Kalau misalkan lu punya motor yang keyless, simpen tuh pinnya, jangan sampai hilang kayak gua. Mahal guys, 1,5 juta cuman buat kunci doang anjir. Itu pengalaman gua tuh. Jadi waktu kunci gua hilang, jadi gua sejak saat itu langsung gua foto pin barunya, gua save di Google Drive, gua share juga ke anak-anak gua. Jadi kalau hilang, gua masih ada backup data pinnya biar bisa dinyalain lagi. Kalau lu ada pinnya itu sebenarnya, kalau lu ada pinnya, jadi even lu nggak ada keylessnya, lu masih bisa nyalain lewat sini. Caranya tuh kayak dipencet-pencet gitu, ada emergency modenya, dipencet berapa kali sesuai pinnya, motornya masih bisa nyala walaupun lu kuncinya hilang. Kalau darurat tuh bisa kayak gitu. Sayangnya gue waktu itu nggak ada pinnya, jadinya ya sudahlah, wassalam. Tapi untungnya besoknya ketemu tuh sama orang yang bisa benerinnya, dan harganya cuma 1,5-an. Pengerjaannya cepet sih, cuma berapa menit ya? Kayaknya cuma 30 menitan deh pengerjaannya. Yang lama itu paling bongkar bodi kirinya sih. Bodi kirinya tuh rada-rada susah, soalnya kan nggak bisa buka jok kan, ya gitulah, bongkarnya ngakal-ngakal. Udah, tarikannya tuh enak banget tuh X-Max tuh, enteng banget tarikannya, walaupun bodinya nih bongsor. Terus windshieldnya tuh tinggi. Banyak kan yang pakai X-Max windshieldnya diganti-ganti tuh jadi pendek-pendek gitu. Kalau gue sih nggak suka guys diganti jadi pendek-pendek gitu. Soalnya kan fungsi aslinya windshield yang tinggi segini itu untuk nahan angin. Jadi kalau lu riding kayak gini nih, anginnya gak langsung direct ke badan lu. Menurut gue sih enakan gini sih, enakan pakai apa namanya, pakai windshield gini, lebih nyaman. BTW modifikasi nih, bahas tentang modifikasi. Gue sih nggak ada modifikasi apa-apaan ya di motor ini. Modifikasi gue tuh cuma pasang ini handphone biar nggak sepi kalau misalnya lagi di ini, kalau lagi pulang kerja atau lagi sendiri, biar nggak sepi. Cuman pasang bracket handphone, terus gue pasang top box di belakang Shot yang 39 liter. Tadinya sempat mau coba yang 58 liter, tapi mahal guys. Yang 58 liter itu sekitar berapa kemarin ya? 4 jutaan lah. Jadi gue pasangnya 39 liter cuma sama bracket itu cuma 2 jutaan lah. Jadinya gue pasangnya yang ini yang 39 biar nggak kegedean juga sih. Yang 58 lumayan gede. Gue pasang itu, apalagi modifnya ya. Udah sih, gue nggak ada modif apa-apa lagi di motor ini. Soalnya menurut gue udah nyaman nih motor. Standar aja udah nyaman, bukan buat gaya-gayaan. Kecuali kayak Ninja gue gitu kan, dimodif-modif, ganti ini, ganti itu baru enak. Kalau X-Max sih emang untuk buat sehari-hari nyaman, enak X-Max. Paling sih ribetnya X-Max ini cuman kalau lu nyari parkir guys. Kalau lu nyari parkir pakai motor ini, aduh, tahu sendiri kan parkiran motor di sini kan barbar, dempet-dempetan. Kadang lu di Indomaret udah parkir jauh-jauh ada aja, padahal di jalan padahal parkiran kosong nih, samping kanan kiri ada aja yang mepet parkirnya. Kan kesel ya. Ya itu paling susahnya kalau pakai X-Max ini, karena bodinya gede, susah nyari ininya, nyari parkirannya. Kecuali lu ke mall-mall yang ada 250 up kayak Lipo, Smarekon, sih enak, parkirnya langsung di lobby, tinggal belok sampai. BTW macet nggak ya? Biasanya macet di sini nih. Udah lama juga nih gua nggak kesini. Kayak udah sebulanan deh dari terakhir update terakhir gua yang gua cek
yang gue upload di YouTube. Tuh macet-macet. Oke. Begitu guys. Jadi alasan gue beli X-Max itu karena itu. Jadi kalau kenapa X-Max gue yang lama gue jual, X-Max gue yang lama itu gue jual karena waktu itu kenapa ya? Oh, gue ganti CBR 250 RR yang warna merah ini nih. Iya, gue ganti itu karena pengen nyobain yang sport. Ya, BTW enaknya tinggal di daerah Lipo itu, yang gue lihat ini kan kota mandiri ya. Maksudnya lu nyari apa aja di sini udah ada. Mall ada, makanan banyak banget tuh. Ya apa aja lengkap sih di sini enaknya. Mungkin yang gue belum tahu sih dari updatean teman-teman gue yang memang tinggal di Lipo, katanya di sini tuh gue lihat kayak ada genangan gitu cuy. Kalau misalnya hujan, genangannya tuh lumayan dalam sih, seginian gitu. Masa Lipo segede gini banjir sih, becek ya. Walaupun gak sampai banjir yang gimana gitu ya, cuma kan bikin, kalau banjir kan kesannya kayak, duh, masa perumahan lu banjir. Perumahannya gak banjir sih, cuma di sininya aja, di luarnya sini. Bukan banjir juga sih, becekan sih lebih tepatnya, genangan air gitu ya. Masa Lipo, sekelas Lipo nggak bisa benerin sih. Kalau genangan air kayak gitu kan sebenarnya bukan karena apa-apa ya, karena salurannya aja yang nggak proper. Kayak mungkin tinggal dibersihin kayak, atau dilebarin doang salurannya biar jadi nggak bergenang atau banjir gitu. Lipo tuh enaknya adem guys, banyak pohon-pohonnya kayak gini, jadi feelnya enak, nggak kayak di tempat-tempat lain yang gersang gitu kan. Feelnya tuh jadinya enak. San Mori juga enak lagi, walaupun gua nggak pernah San Mori ya. Nih, di sini juga suka banjir nih kadang-kadang nih. Ini sekolah, enggak, ini bukan sekolah nih, apa namanya? Vihara ini juga suka banjir nih. Kali yang ini tuh kalau banjir lumayan juga sih parahnya. Dan di jalan sini nyampe ya sekaki lah banjirnya. Nggak dalam-dalam banget, tapi lumayan banjirnya. BTW nih, di sini kalau lagi jam sibuk suka macet nih. Orang pada mau kemana ya kalau kesini ya? Suka pada ada yang kesana-sana gitu. Nanti gue mau coba ngedrone, ngeliat rumah gue yang lagi dibangun. Gue mau coba ngedrone, tapi gue nggak dari dalam karena kata teman-teman gue yang tinggal di perumahan gue yang sama itu, katanya udah nggak boleh masuk. Gue males debat, nanti misalkan satpam nanya-nanya, males juga. Jadi gue ngedrone nanti mungkin dari luar aja. Dari seberangnya tuh kan ada ayam bakar tuh, mungkin gue sekalian makan di situ sambil ngedrone. Kita lihat progresnya sudah sampai mana, biar kita cepet pindah guys. Ini nanti gue bakal belok ke sini nih. Karena lurus itu masih belum bisa. Gue bakal belok ke sini lewat jalan pintas biar tembus di depan sana langsung. Cuma gue mau lihat dulu lewat sini. Gue mau ngeliat jalanannya udah kayak apa sekarang. Nanti sih pintu aslinya, gerbang aslinya itu bakalan yang ini. Cuma karena perumahannya belum jadi,
Jadi ya masih ditutup di sebelah sana, jadi nggak bisa lewat. Kalau mau motornya diparkir terus jalan. Men gue males, jadi mendingan kita muter aja nanti. Dadah. Sampai guys. Ini tuh ada genangan-genangan dikit gini bikin gregetan deh. Genangan-genangan apa? Becekan-becekan saluran-saluran tersumbat gini. Kayak gatel banget kan. Nah, tuh perumahan gue di depan sana. Pembangunannya udah naik lantai 2. Kita lihat-lihat guys. Banyak yang pada olahraga. Bisa nggak sih langsung biar nggak muter? Kayaknya nggak bisa deh. Masih ditutup. Masih ditutup. Ini apa sih? Hive Park Hive Park 2 Ruko. Oke. Gak ada apa-apa sih. Kita sekarang coba muter dulu. Kita lihat dari sebelah sana. Nanti gua mau coba terbangin drone dari sebelah sana. Oke, jadi ini udah sampai. Gua ngedrone dari mana ya? Itu tukang ayam bakarnya buka nggak ya? Itu tukang ayam bakarnya. Oh buka, dia sekarang jualan di dalam. Gue ngedrone dari sini aja lah sambil makan, lapar cuy. Tuh bagasinya gede kan, segede gini. Nih gue sampai ada alat steam tuh di dalam sini muat. Ini drone. Oke, jadi gue mau makan dulu, abis itu gue mau ngedrone. Matiin dulu ya. Ayam bakarnya ada bu? Ayam bakar. Ada. Ayam bakar ya satu, pakai nasi. Makan di sini sama es teh manis. Jadi gue mau makan dulu, abis itu baru kita ngedrone. Oke, jadi sebelum kita ngedrone, kita makan dulu guys. Oke, jadi ini gue mau ngedrone dulu. Kita lihat nanti kayak apa dari atas ya. Kita lihat pelang dulu deh. Lu pada minta. Pelangnya masih ada ngegan. Oke, buat yang nanyain pelang, ini pelangnya masih ada tuh kayaknya. Iya, ini masih ada. Bagian yang di pelang ini belum dikotakin. Bagian di pelang ini belum dikotakin. Oke, kita cek yang satu lagi. Satu lagi agak ke sana. Kita coba lihat, cek pelangnya yang sebelah sana. Yang satu lagi juga masih ada. Kayaknya bagian yang di pelang-pelang ini kayaknya bagian yang di pelang-pelang ini nggak dikotakin pakai kayu gini deh. Soalnya seinget gua kalau udah dikotakin gini dan apalagi udah ada lubang-lubangnya nih kayak gini nih, pasti dibangunnya cepet. Maju dikit ya. Serius deh, ini kalau udah dikotak-kotakin kayak gini, terus udah lubang-lubangin kayak gini nih yang buat pondasinya, pasti pembangunannya cepet. Paling yang masih agak trouble yang ini aja nih, yang pelang itu, pelang biru 1 dan pelang biru 2. Oke, kita coba. Ini Cendana Park yang north udah mulai dibangun juga, tapi yang di bagian depan-depannya, ini yang di bagian depan-depannya udah bagus banget sih, progresnya udah kece di lantai 2. Gue nggak tahu ini ruko atau perumahan. Kayaknya sih perumahan deh yang ngomong.
Nah ini overview-nya. Kita coba maju dikit ya dari overview. Serius ini sih bagus banget sih progresnya menurut gue.
Oke, jadi kesimpulannya soal progres perumahannya tadi. Waduh, tikus. Balik lagi tikusnya, men. Anjir, bikin kaget. Lagi bikin pusing juga, bangke. Oke, jadi kesimpulannya soal perumahan tadi, progresnya. Jadi kalau soal Cendana Park North, gue lihat tadi Cendana Park North itu udah dikotak-kotakin dan udah dilobang-lobangin untuk pondasi. Yang mana kalau misalnya udah dikotak-kotakin gitu dan udah dilobang-lobangin gitu, progresnya tuh bakalan cepet banget. Kayak Cendana Park 4 bulan lalu tuh masih begitu, masih kotak-kotak-kotak. Sekarang kan udah lihat sendiri kan Cendana Park itu udah pop up banget rumahnya, kayak udah bentar lagi kelar gitu. Gue yakin banget sih Desember tuh bakalan handover sih pasti. Bakalan udah bisa serah terima. Cendana Park North paling yang kurang paling cuman yang di bagian plang aja, yang plang tadi, plang biru yang gue bilang itu. Plang biru itu masih kayaknya sih dihindarin dibangun deh, karena mungkin untuk nunggu penyelesaian kali ya. BTW plang birunya itu sih kayaknya areanya kecil ya, nggak gede-gede banget. Area yang ini, maksudnya area yang masih ada tulisan tanah milik bla 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 itu kayaknya nggak gede-gede banget. Kalau dilihat sih ya cuman 1 per berapanya ya, 1 per 100 kali, apa 1 per 1000 ya. Ya tertanya si ini deh, Pak Feros yang dia jago matematika ya, pokoknya 1 per sekian lah. Kecil, nggak banyak ya yang masih sengketa itu. Kalau Cendana Park sih udah aman banget. Yang perumahan gue ya, yang sebelah sininya tadi itu udah aman banget, udah nggak ada trouble lah. Gue yakin itu pasti, gue yakin Desember sih pasti handover. Cendana Park North mungkin 4 bulan setelahnya kali ya, kalau dijangka mungkin 4 bulan 5 bulan setelahnya. Oke lah, itu aja jadi paling video dari gue kali ini. Thank you guys for watching my channel. Keep support me, subscribe, like, and comment. See you.